Bang Nage nggak dengar semuanya. Jupri tadi dia Enggak, bawa ayat enggak. Yohanes 13:13. Oh, Tuh. Lah, lanjut Pak Jupri. Yohanes 13 ayat 13 itu apa kata Tuhan di situ? Iya, original teksnya Tuhan Jupri. Apa tadi mau kau bilang? Kan terpotong kan jadi ngeh. Tadi kau mau bilang apa? Enggak, maksudnya kakak bilang tadi kan kakak itu pengikut Yesus kan? Oh Iya kan? jelas. Jelas. Kenapa kakak nggak mau dibaptis? Oh aku udah dibaptis Jupri. Umur 19 tahun aku dibaptis Jupri. Ya, kau ya gak tahu Jupri. 2 kali aku dibaptis. Pada saat aku baru lahir, umur aku berapa hari aku dibaptis percik. Setelah usia aku 19 tahun aku dibaptis nyelam, aku nyelam. Ketinggalan berita gue Jupri. dalam di mana? Di Sungai Jordan atau di Danau Toba? Di kolam renang. Apalagi Jupri? Kau udah dibaptis rupanya Jupri. Jadi baptis lah kak. Apa arti baptis itu Jupri? Waduh, kan tadi dulu ditanya tadi baptis itu artinya tanda pertobatan itu kak. Berarti Yesus pernah berbuat dosa. Hah? Berarti Yesus pernah berbuat dosa. Makanya Yesus dibaptis sama si Yohanes. Iya. Jupri, kalau kau bilang tadi baptis itu adalah tanda pertobatan, berarti Yesus pernah berbuat dosa. Oh iya benar Jupri. Yesus kan pernah ini ambil keledainya nggak dibalikin ya kan Jupri? Yesus juga pernah pisau cukur belum dibalikin kan Jupri? Jangan salah. Yesus ini juga memanggil perempuan dengan sebutan gukuk. Nah, iya berdosa Yesus. Yesus juga memanggil mamanya, hai perempuan. Makanya Yesus itu dibaptis ya kan Jupri? Ya kan? Iya betul-betul si Jupri nih. Baptis itu artinya adalah tanda pertobatan. Berarti Yesus pernah berdosa, makanya dibaptis Yesusnya. Betul Jupri, betul. Apalagi Jupri apa? Jangan ketawa Glenn, ya nanti ku blokir Glenn. Jangan ketawa Glenn, ku blokir nanti Glenn. Jangan ketawa Glenn, ini memang netizen ini suka kali Glenn. Jangan kayak gitu Glenn sama si Jupri. Baiknya dia ya kan Jupri, apalagi Jup apa. Coba kakak baca Matius 3 ayat 13 sampai Apa itu katanya Jup? 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Yohanes mencegah dia di sini. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, dan sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh ternyata roh Tuhanmu burung merpati. Ternyata roh Tuhan. Jadi burung merpati itu Tuhan kau ya? Oh parah kali kau Jupri. Ngeri kali kau Jupri. Aduh. Ternyata Tuhannya si Jupri burung merpati. Aduh. Dulu Jupri, waktu aku di Medan, aku suka makan ini burung merpati. Kan ada itu kalau di Medan jual ayam penyet, ada burung merpatinya. Apa waktu itu tuh makan Tuhanmu Jupri? Maaf Iya, aku Jupri ya. boleh Maaf aku Jupri, maaf. Minta maaf lo. Maaf aku Jupri ya. Minta maaf roh Tuhan si Jupri ku makan woy. Ya. Minta maaf. Hari-hari dulu aku makan itu loh Jupri, burung merpati itu hari-hari. Maafkan aku ya, maafkan. Aduh, maaf. Jupri, udah kau makan yang baru Sinaka yang makan itu merpati dia. Aduh. Suka pula aku sama burung merpati. Minta ampun. Waduh, nggak boleh kayak gitu. Aduh, nggak cair dong. Oke ya, dari 3.000
400 orang memandang, jangan lupa ya di tap-tap layar disampaikan 50 kalau di tap-tap layar dikirim love orange. Jangan lupa akun YouTube Baluap TV, The Real Farusiani 444 di follow ya. Setama TV di follow. Januari Erection ya, di follow juga akun YouTube-nya ya, di follow saudara ya, akun YouTube ya. Jangan lupa lanjut masalah burung merpati. Jadi Jupri, Ya. minta maaf lah aku ya, udah pernah makan rotuhanmu ya. Minta maaf lah, aku baru tahu aku kalau ternyata itu rotuhanmu yang burung merpati itu. Maafkan aku ya. Enak pula itu loh, pakai sambal terasi. Wih, maknyus sekali. Maafkan aku ya, maafkan ya. Jangan-jangan Jupri, jangan-jangan berarti jangan-jangan aku ini jangan-jangan ya, aku ini mualaf gara-gara makan rotuhannya si Jupri. Jangan-jangan loh, aku menerima Islam jangan-jangan gara-gara makan rotuhannya si Jupri. Tersadar aku kan, karena aku dulu hampir tiap hari makan burung merpati. Mungkin tersadarkan aku. Ternyata. Aduh. Maafkan aku Jupri. Karena aku kilap. Bukan aku kilap, tapi karena aku suka burung merpati itu. Maafkan aku ya Jupri ya. Kenapa Jupri? Sama Tuhan Yesus kakak minta ampun. Oh, sama Yesus. Oh ya. Nantilah aku minta maaf sama si Yesus ya, karena dia terlanjur memakan roh Tuhanmu kan. Tapi enak loh burung merpati itu. Enak. Coba deh, enak burung merpati itu. Apa, dia itu memang kecil-kecil, dagingnya itu kecil, tulang apa pokoknya kecil lah ya, dipotong karena dia kecil kan. Tapi sama enak. burung puyuh kan? Dengan burung puyuh mana enak? Merpati lah. Kok jangan gitu Bang Naga tuh. Roh Tuhannya lah lebih enak kok. Iya, lebih enak roh. Udah minta maaf dulu. Kau makan itu yang burung merpati kan ada yang roh Tuhannya. Katanya minta maaf sama Yesus katanya. Oh gitu ya. Nantilah aku minta maaf sama Yesus. Ya kan? Udahlah kalau kayak gitu. Jadi udah. Coba kau makan Jupri burung merpati, siapa tahu bertobat kau. Siapa tahu Jupri, kalau kau makan burung merpati, wah bertobat kau, bertobat. Coba Jupri, di Medan berserak loh burung merpati itu. Burung merpati itu ada ayam penyet itu ada dia. Coba aja Jupri. Aduh, rusak jaringanku. Bagus gak weh? Bagus. Berarti di depan rumahku yang ada oten kemarin itu ada burung merpati di belakang dimakan tuh roh Tuhannya yang dimakan ya. Berarti ya. Ngeri juga, aduh. Sorry lah Jupri. Mau dibilang apa lagi, udah terlanjur ya kan. Jadi gimana Jupri, masih aman? Jupri. Aman kak, aman. Ingat, Ya, ada lagi Jupri. Baru silakan jangan sempat meninggoy yang anak orang ya. Dirimu aku nggak tanggung jawab ya. Sempat meninggoy anak orang ya. Ada lagi yang mau ditanya. Mati YouTube. Pak, mati? Udahlah Jupri. Ya namanya juga alatnya murah. Tapi kalau kalian mau kasih aku beli laptop gaming gak apa-apa lah. Nanti ku DM nomor rekening gue kan. Nggak mahal-mahal, 20-nya, 25. Ini dari mana kak? Apa? Kakak dari mana? Dari tadi. Orang aku dari tadi di sini sama kau. Kau tanya dari mana? Kan dari tadi aku di sini ngomong sama kau. Apa lagi? Oh, wilayah mana bilang?
Medan. Ya, betul. Oh. Salam lah Kak, aku dari Kenapa, apa? Ju? Dari mana? Asahan. Oh, Asahan, Sumatera Utara. Dekatnya. Ah, Kau tanya dari kan? Kau tanya dari. Perbaiki dulu pertanyaanmu. Kau tanya dari kan? Kalau dari aku dari Medan. Tapi bukan tinggal di Medan, Balua. oh iya. Iyalah pertanyaanmu yang salah. Kau tanya kan dari kan? Dari mana kok, Kak? Ah, ya udah dari wilayah mana kan? Medan. Ah. Apa lagi? Alamatnya sekarang ya, kan dari kakak dari Medan. Ah, tinggal di mana? Ah, domisili mana? Tanjung Pinang. Oh, di Medan. Dari berarti kakak dari Medan gitu dulunya. Ya iyalah. Aku dari Kenapa? Aku dari Asahan. Jupri, Jadi kau ini orang apa? yang baru Sinaga ini bekas ibu gembala. Biar kau tahu. Bekas ibu gembalanya ini. Bekas ibu gembala ini kakak ini. Iya. Bukan. Bukan. Rungkat dia bilang YouTube-nya. Ini kalau baca Bible itu Jupri udah di luar kepalanya itu Bible itu. Jupri coba kau baca-baca Bible, kau mungkin setahun kau hafal itu. Coba kau baca Bible, makin linglung kau. Coba kau tes kau baca Bible. Bukan kau malah tenang kau, malah linglung. Isunya kan kayak macam orang abang ini kan memandang Yesus dari sifat daripada kemanusiaannya, tetapi dari Karena Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan, di original text-nya nggak ada mengaku dirinya Tuhan. Tuhan. Yang Tuhan di sampai Indonesia dibuat Tuhan. Coba dikasih original text-nya, nggak ada. Nggak ada Yesus mengaku Tuhan. Utusan 300 kata-kata itu utusan. Cuma kalian Tuhankan. Coba aku tanya sama kamu, sama dirimu. Di mana Yesus kalau habis dibuat mujizatnya sama siapa yang dia meminta? Kepada Bapaknya. iya, maksudnya kan murid-muridnya kan di sini kan memanggil Yesus Tuhan loh. Tuhan. Sampai ke LAI udah dibilang kau Tuhan. Makanya doktrin gerejamu terlalu kuat. Makanya susah. Itulah dibilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sama kayak di depan rumahku itu. Ini yang sekarang itu datang di apa ini? Sebulan sekali itu. Yang bergitar itu. Ku tutup pintu itu. Berarti kata-kata Tuhan di sini sebenarnya Tuhan gitu, masuk abang gitu. Tuhan. Kau panggil guru dan Tuhan. Sampai ke Indonesia dipanggil Tuhan. LAI membuat Tuhan. Original text-nya Tuhan. Original text-nya apa itu? Tuhan. Dalam dalam bahasa Yunani apa? Kurios. Kalau Tuhanmu Theos, artinya dewa. Original text bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Sampai ke Indonesia, diganti Allah. Sebenarnya Theos, dewa. Kalau bahasa Inggris, God. Coba Berarti tes Tuhan baca original text-nya itu. Tuhan kita berarti beda gitu, Bang. Beda lah. Kamu menuhankan manusia. Beda. Cuma di Indonesia aja ada dibilang Allah dibilang. Cuma di Indonesia aja, di lain yang nggak ada. Iya, maksudnya yang abang bilang Theos Tuhan kami gitu, Tuhannya orang abang apa rupanya? Beda lah, Theos artinya dewa. Beda lah kita Tuhan. Mana ada sama, kita beda kok. Sampai ke Indonesia dibuat kata-kata itu Allah, disuruh baca Allah. LAI aja, coba Bible yang lain mana ada kata-kata itu? Ya ada Elohim. Bedanya Tuhan kita rupanya ya udahlah.
Kalau memang udah bedanya dari awalnya. Orang Tuhanmu kok manusia? Kau Tuhan Enggak, kan yang Tuhan manusia? kami Theos, abang bilang. Hah? Abang bilang Tuhan kami Theos kan, Tuhan orang abang kan nggak Theos. Theos artinya dewa. Tuhanmu dewa. Nah itulah berarti beda lah kita ah. Ah, beda lah. Memang beda. Mana ada sama Kristen sama Islam, mana ada sama. Nah, itulah Enggak makanya aja dirimu. mau Makanya LAI itu tidak mau membuangkan kata-kata Allah, itu tidak mau, takut dia karena kalau dibuang kata-kata Allah itu nanti jamaah perpuluhannya itu hilang, udah diminta itu dihilangkan, enggak mau yang LAI, takut nanti kayak dirimu nanti berpaling. bahasa bahasa apanya Allah itu apa rupanya bang? Bahasa Yunaninya Allah. Allah itu, Bahasa Yunaninya Allah. oh enggak ada, kalau yang ada bahasa Yunani original text di dirimu Theos, artinya bahasa Indonesia dewa, Theos, Enggak maksudnya Tuhanmu bahasa dewa. Yunaninya itu Makanya tanggal 25 itu hari dewa matahari. maksudnya bahasa apanya lu bang? Bahasa apanya? Bahasa Bahasa aslinya, bahasa asli Biblemu itu bahasa Yunani. Perjanjian baru, perjanjian lama bahasa Ibrani. Di bahasa Yunani perjanjian baru Tuhanmu Theos. kalau di apa di bahasa Ibraninya Allah itu apa? Bahasa Ibrani Allah. Nggak ada, yang ada Elohim. Kalau bahasa Yunaninya Allah, Nggak, nggak ada. Yang ada Theos, nggak ada kata-kata Allah, nggak ada di bahasa Yunani. Allah itu enggak Theos. Bukan, dari mana? Allah itu Theos. Makanya berpikir masih panjang, bacalah Biblemu. Kami di sini nggak ada mau ngajak kau masuk Islam, suruh baca Biblemu. Bacalah Biblemu tuh yang betul kau baca. Besok kalau udah kau baca setengah, besok nggak mau kau ke gereja lagi. Tapi di sini bahasa Yunani Allah itu Theos. Dari mana original text? Coba taruh-taruhan kita. Kalau bahasa yang Yunani itu Theos Allah tuh taruh-taruhan kita. Theos itu dewa. Coba kasih nampak. Nih Jupri, Burung yang Jupri. berkirakan. Coba kasih nampak. Oh Jupri, Jupri, Jupri. Nama Tuhanmu itu Elohim Jupri. Jupri gimana? Kata abang ini katanya Theos itu Allah itu enggak Theos. Jadi menurut kakak kayak mana itu? Jupri, nama Tuhan kalian Theos, bukan Allah yang Theos. Allah itu nama Tuhan kami, ALLAH, kalian nyolong. Allah itu bahasa Yunaninya apa? Allah itu bahasa Arab, Jupri. Si naga, bang naganya nggak pandai ngomong, cara Bang, ngapainnya. kalau Allah itu bahasa Yunaninya apa? ALLAH itu bahasa Arab, Allah, Jupri. kalau Tungki kali kau. Allah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani tetap juga Allah. Tetap Enggak juga Theos. Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi masalahnya kitab kalian berbahasa Yunani, di situ tertulis Theos, artinya dewa. Enggak, maksudnya gini bang, kata Allah itu ya sebutan Allah itu dalam bahasa Yunaninya apa? Tetap Allah, bukan Theos. Karena nama Tuhan Allah itu yang bernama Allah itu, Tuhan kami itu yang bernama Allah, tidak bisa diterjemahkan namanya. Karena eh, macam di mana? Di sini dia tertulis di Theos dalam bahasa Yunani Allah.
Iya, itu Tuhanmu namanya Theos, tapi kalian pakai ALLAH. Capek kali ke. Gimana sih jelasin? ALLAH itu tidak bisa diartikan, Jopri. Capeknya Kan dia tertulis di sini bahasa Yunaninya Allah itu Theos. Bahasa Yunaninya Allah. Bahasa Yunaninya Allah Theos. Kan isinya. ini otak ngomong sama ini sekali. Jopri, dengerin baik-baik ya, Dek, dengerin ya. Kata ALLAH itu tidak bisa diartikan. Sudah, jatuhnya di dalam original, di dalam Yunani tetap jatuh ALLAH. Sudah. Tapi nama Tuhan kalian bukan ALLAH, tapi nama Tuhan kalian Theos. Sudah. Di sini, Kak, ALLAH itu tidak bisa diartikan karena itu nama seperti namaku lah, namaku Hesti. Udah nggak ada lagi mau diapain ya, tetap Hesti, Jupri. Kayak nama kau lah Jupri, nggak bisa diapain lagi, tetap Jupri. Kayak mana sih ngomong sama si Baluap ini, Bah? Tetap diyunanikan, dibikinlah bahasa Yunani nama kau Jupri, nanti keluar tulisan Yunaninya, tapi Juprinya tetap. Begitu juga ALLAH agak ada artinya. Oh la ilaha illallah. kayak seperti dia apa kan di apa namanya di Indonesia Yesus, ya kan? Nah, kalau di Yunani apa jatuhnya? Kalau di Yunani apa ya? Yesus. Yesus juga kan? Nah, Ya. di Yesua. Nah, jatuh juga dengan Yesus kan? Tapi Hah? kalau Yesus juga jatuhnya kan? Loa. di dalam Arab Isa. Ya kenapa kau bawa Al-Quran kami? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu Kak, beda-beda namanya. Kenapa kau bawa di dalam Al-Quran kami? Yang ini yang aku baca. Ini ya. Kata Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan atau dewa. Dalam konteks agama Theos merujuk kepada konsep dewa atau Tuhan, terutama tradisi Yunani kuno. Dalam bahasa Indonesia disebut Theos, bisa diterjemahkan sebagai Tuhan atau dewa, tergantung pada konteks kalimatnya. Ah, ini kau baca ini. Ini ya besar aku itu Ina. Tengok, bukan Ini buku. ku baca lagi ya. Kata Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan atau dewa. Dalam konteks agama Theos merujuk kepada konsep dewa atau Tuhan, terutama dalam tradisi Yunani kuno. Dalam bahasa Indonesia, Theos bisa diterjemahkan sebagai Tuhan atau dewa, tergantung pada konteks yang kalimatnya. Ya. Ah, Begini, dari mana Pak. kata-kata ulang ada? Bahasa Yunani Allah. Bahasa Yunani Allah. Ini Coba. tengok ini ku sebut ya. Bahasa Yunani Allah apa itu? Nah. Dapat, Bang? Bahasa Yunani kata-kata untuk Allah itu Tuhan atau Ocho. Kata ini secara umum merujukan kepada ini Yunani. Mana ada Yunani Alkitab untuk merujuk pada Tuhan? Dasar bahasa Yunani. Apa bahasa Yunaninya Allah? Ini bahasa Yunani kata-kata Allah ini apa ini? G. Apa namanya ini? Nggak tahu aku bacanya ini. Dalam bahasa Yunani kata Allah atau Tuhan dalam Ocho, nggak tahu aku. Kayaknya gini, kalau diskusi itu jangan melebar. Kalau diskusi sama Oten gak usah bahas ketuhanan aja, nggak usah bahas kayak gini. Apalagi susah ngejelasinnya kan, makanya. Jadi nggak melebar. Kalau diskusi itu poinnya ketuhanan aja, nggak usah sebut Tuhanmu ini tuh, nggak usah. Dia nggak akan paham di situ. Itu dia.
Makanya kalau diskusi itu ikutin alur, jangan melebar. Nah itu. Ikutin alur, jangan melebar. Kayak gini ya, nah susah jelasinnya. Udah tahu otak-oten gini. Loh. Saya aja pakai Elohim, Yahweh. Saya nggak pakai Theos, Elohim, Yahweh. Karena kalau kita memakai Theos. Assalamualaikum, Ustaz Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena kalau kita memakai kata Theos, itu kan, itu sama aja juga kita menghinakan Tuhannya. Lagian coba deh, coba kalau teman-teman di sini ya, untuk belajar diskusi ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Orang yang apologet jarang memakai kata Theos dalam berdiskusi. Mereka Elohim, Yahweh, karena memang itu Tuhan. Theos itu jatuhnya dewa, sama aja kita menduduh mereka menuhankan dewa. Tolong dipahami, tolong dipahami. Bahkan sekelas Bang Erik pun tidak mau memakai Theos, Elohim, Yahweh, karena kita tahu Theos itu jatuhnya apa. Makanya jangan membahas yang beginian, jangan melebar itu. Kita bahas tentang ketuhanan aja, ya. Jangan bawa-bawa Theos, karena sebenarnya mereka ini menuhankan Tuhan. Hanya saja salah Tuhan. Mereka tidak menuhankan dewa, Tuhan. Cuman salah Tuhannya. Bapak kan Tuhan. Ayo, Bapak kan Tuhan. Nah, Yesus ini yang kesalahan mereka. Nah, itu dia. Jadi ini aja yang kita pahami tentang keyesusannya. Ke Bapaknya jangan. Nah, itu. Makanya kalau ke Bapaknya kita manggil Elohim, Yahweh, jangan hinakan Bapak itu, jangan. Itu Tuhan kita loh, Allah itu. Bapak itu Allah. Allah itu. Mereka yang tidak tahu. Jadi jangan kita hinakan itu, kita bilang Theos, sama aja kita katakan Allah itu Theos, jangan. Yesus saja kita bahas Yesus. Yesus saja. Karena di dalam Bible mereka Yesus bukan Theos tapi Kurios. Nah, Kurios. Jadi jangan melebar ya, tolong teman-teman ya kalau diskusi tentang ketuhanan aja Yesus. Jangan melebar. Oke, mungkin Mbak Ustadz ini kan si Baluap Jupri nih, Baluap Jupri lah kan. Jadi si Baluap Jupri ini mengatakan kata ALLH itu kan, kata ALLH itu di mana apa Yunaninya ALLH? Padahal kita sudah jelaskan. Kalau kita kembali ke Yunani itu tetap jatuhnya AALLH. Ya kan, jatuhnya hanya saja Tuhan mereka itu bukan AALLH. Tuh, tapi Tuhan mereka itu dikatakan di situ adalah kalau di dalam Ibrani adalah Elohim, di Yunaninya adalah Theos. Tapi dia masih ngeyel si Jupri ini, Yunaninya AALLH, itu dia. Silakan Ustaz. Ya, itulah kadang-kadang orang Kristen ini kan, mereka ini orang-orang yang memang banyak didoktrin oleh bapak-bapak gereja itu. Jadi pada hakikatnya mereka ini nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Nah, kata Allah itu kan datang dari bahasa Arab. Makanya kalau diterjemahkan dari kepada seluruh bahasa-bahasa dunia termasuk bahasa Yunani, dia tetap Allah. Makanya ke bahasa Indonesia juga Allah. Cek aja ke bahasa Amerika juga Allah. Tidak pernah ada ya kata Yunani itu ya Allah kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani jadi Theos, tidak ada itu. Jadi Allah itu tetap Allah di dalam bahasa apapun karena dia adalah nama sesembahan seluruh manusia, pencipta seluruh manusia. Jadi Allah itu adalah Ismul A'zam namanya, nama terbesar dari seluruh nama-nama Tuhan yang ada. Tuhan itu kan memiliki banyak nama. Nama terbesarnya namanya Allah. Allah itu merujuk seluruh nama kepada dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mujib, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq gitu. Ya Bang Jupri ya. Jadi sebenarnya kata Allah itu adalah kata atau nama Tuhan kita, sesembahan kita. Makanya Yesus mengatakan inilah kehidupan yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar. Allah yang benar itu hanyalah Allahnya Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Allahnya Musa, Allahnya Ibrahim, Allahnya Ismail, Isa. Allahmu dan Allahku, Tuhanmu dan Tuhanku kata Yesus. Gitu ya. Nah itu udah dijelasin. Dengar gak kau Jupri? Nanti kau nggak pakai telinga pula kau. Pakai telinga nggak kau Jupri? Boleh silakan. Jupri, menurut kamu Yesus itu Tuhan sebenarnya atau Tuhan palsu? Nanya ya. Ini nanya saya.
menurut kamu Yesus itu Tuhan sebenarnya atau Tuhan palsu? Tuhan sebenarnya. Tuhan sebenarnya, oke. Tuhan sebenarnya punya Tuhan itu masuk akal nggak kira-kira? Ada Tuhan sebenarnya punya Tuhan lagi dia, kira-kira masuk akal nggak? Itu sifat kemanusiaan. Oh berarti dia bukan Tuhan, berarti namanya manusia nggak mungkin jadi Tuhan. Manusia itu ciptaan, adapun Tuhan itu pencipta. Coba baca KBB. Tuhan itu pencipta, maha kuasa. Nah kalau dia manusia, tidak mungkin jadi maha pencipta. Namanya manusia, manusia itu semua ciptaan, kontradiksi. Berarti kalau abang mengatakan dia adalah manusia, abang sudah mengugurkan ketuhannya secara tidak langsung. Pertanyaannya sekarang, yang abang yakini dia Tuhan sebenarnya atau tidak? Kalau dia Tuhan sebenarnya, apakah masuk akal Tuhan sebenarnya punya Tuhan lagi? Apakah abang hendak mengatakan ada Tuhan kecil, Tuhan besar? Silakan Bang Bobi. Yesus kan firman-Nya Allah yang menjadi. Suaranya kecil kali. Iya, apakah Tuhan sebenarnya Tuhan sebenarnya itu memiliki Tuhan lagi, masuk akal nggak kira-kira? Ada Tuhan sebenarnya memiliki Tuhan lagi? Ayat 1 itu Suaranya kecil kali. Roh Kudusnya belum masuk gitu. Hah? Jupri, suaranya dibesarkan sedikit, Jupri. Suaranya dibesarkan sedikit. Aku ini pertama kali memang Kalau perlu banting HP kok Jupri, banting dulu. wah, Oke, Jupri. Jakarta sampai Kalau dia Tuhan sebenarnya, masuk akal nggak dia punya Tuhan gitu loh? Kecuali Tuhan palsu. Tuhan palsu punya Tuhan masuk akal. Kalau Tuhan sebenarnya punya Tuhan lagi, masuk akal nggak? Jakarta cik ke tuh jantung tuh. Simpel kali kan pertanyaannya kan? Simpel kan? Batam dia Bang. Hah? Itu kemanusiaan. tuh Jakarta bosan terus jauh. Oh berarti dia bukan Tuhan, bukan manusia. Makanya bahwa dia di situ punya Tuhan. Nah, berarti dia yang Tuhan itu yang mana berarti? Manusianya atau apanya? Berarti dia bukan Tuhan sebenarnya dong. Kalau manusianya bukan Tuhan, berarti manusianya itu bukan Tuhan sebenarnya. Kan berarti sudah Bang jawab. Karena perang siap tempur bang itu. Karena kami mengimani Bang Yesus dan juga Tuhan. Loh, ini loh pertanyaannya mudah. Apakah Tuhan sebenarnya punya Tuhan? Masuk akal enggak? Oh, dia manusia. Oh, berarti abang tidak meyakini manusia ini Tuhan sebenarnya. Dia adalah manusia, bukan Tuhan sebenarnya. Betul? Ya. Begitu kan? Oh, berarti dia bukan Tuhan, bukan Tuhan sebenarnya. Dia adalah Tuhan yang dituhankan berarti. Kamu tuh no yang boneka. Abang loh yang menjawabnya, saya hanya bertanya ini. Berarti dia adalah Tuhan yang tidak sebenarnya, betul? Karena Tuhan tidak sebenarnya punya Tuhan masuk akal. Gimana toh? Macet ya, gimana? Macet nih Kak. Pertanyaannya mudah loh. Kuatin suara Jupri. Kalau saya pertanyaannya simpel-simpel aja, nggak berat-berat Kak saya. Kalau orang ini kan Wang Naga ini semua segala macam berat-berat kali. Kalau saya simpel-simpel aja. Apakah dia Tuhan sebenarnya? Berarti abang mengatakan dia sebenarnya bukan Tuhan sebenarnya, sehingga dia punya Tuhan karena dia berbicara atas kemanusiaannya. Berarti dia bukan Tuhan sebenarnya, betul? Ya betul. Oh dia bukan Tuhan sebenarnya. Berarti dia adalah Tuhan yang dituhankan. Loh terjebak sendiri deh. Gimana jawabannya? Abang salah kalau menjawab Tuhan sebenarnya dia punya Tuhan gak masuk akal. Dia kemanusiaannya berarti dia Tuhan yang tidak sebenarnya. Kalau Tuhan yang tidak sebenarnya berarti Tuhan palsu. Kan gampang. Abang loh yang menjawab. Saya hanya mengikuti narasi abang ini. Hah? Karena di dalam apa ini pun dia di dalam Bible, dalam Alkitab dia bisa mengatakan dirinya Tuhan. Tapi tunggu dulu si Jupri. Tadi dia sama Bang Naga dia ngotot-ngototan. Kenapa ada Ustadz Nasution dia jadi kayak gini dia?
Tadi kok sama Bang Naga ngotot-ngototan kata ALLH. Kok tiba-tiba jadi berubah, kok ada apa gerangan? Ini belum dirukia loh sama Ustaz Nasution. Lanjut Ustaz. Oke. Oke, saya simpel aja Bang pertanyaan. Makanya ini yang belum tuntas juga. Berarti Abang mengatakan dia bukan Tuhan sebenarnya. Benar ya? Ya Bang, Tuhan sebenarnya. Tapi Loh, Tuhan sebenarnya berubah lagi. iya, maksudnya Oke. gini, kami mengimani Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang telah menjadi manusia. Bukan Nah, itu kalau dia- pertanyaan saya. Saya tahu itu Yohanes 1:14 yang mengatakan firman telah menjadi manusia. Tapi pertanyaan saya bukan di situ. Apakah Yesus yang Abang yakini adalah Tuhan sebenarnya? Apakah Tuhan sebenarnya memiliki Tuhan? Masuk akal? Itu loh pertanyaannya. Tuhan yang sebenarnya. Oke, apakah Tuhan sebenarnya punya Tuhan lagi? Itu masuk akal? Itu kemanusiaannya tuh Bang. Firman yang telah menjadi Berartinya kok Abang menjawab itu dia berarti tidak Tuhan sebenarnya, berarti Tuhan palsu. Abang lo yang menjawab. Berarti dia pada posisi kemanusiaannya bukanlah Tuhan sebenarnya. Iya. Benar ya, cocok. Tuhan yang sebenarnya. Lah. Oke, kalau Tuhan sebenarnya punya Tuhan lagi, masuk akal nggak? Itu kemanusiaan itu. Firman itu Oke. itu kan firman itu telah menjadi manusia. Firman tadi itu Bapa bukan dia, kan firman itu adalah Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Mula-mula ada firman itu bersama-sama dengan Bapa. Firman itu adalah Bapa. Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Manusia ini sebenarnya adalah firman, sebenarnya adalah Bapa. Ya kan begitu kan? Masuk akal nggak? Oke. Berarti tuh manusia ini adalah Tuhan sebenarnya, betul? Iya, benar. Karena dia dari firman kan? Berarti manusia ini adalah firman itu adalah Bapa. Berarti dia manusia ini Tuhan sebenarnya, betul? Iya. Pertanyaannya, kalau Tuhan sebenarnya, manusia ini adalah Tuhan sebenarnya, apakah masuk akal Tuhan sebenarnya punya Tuhan lagi? Jadi berapa Tuhan di situ? Kalau di dalam konteks dia kemanusiaannya memang tidak masuk akal. Kemanusiaannya lagi, tadi dia firman ini ada, manusia itu adalah dari firman. Firman itu adalah Bapa. Loh gimana nya? Kemudian Bapak bilang manusia punya Tuhan adalah kemanusiaannya. Sementara yang jadi manusia itu adalah dari firman. Firman itu adalah Bapa. Kenapa Bang jadi bingung gitu loh? Padahal sesimpel itu. Kalau dia Tuhan sebenarnya, apakah masuk akal punya Tuhan? Kalau dia tidak masuk akal, berarti dia bukan Tuhan sebenarnya. Kalau dia bukan Tuhan sebenarnya, berarti dia adalah Tuhan palsu. Sesimpel itu, Bang. Abang pahami itu dari sisi kemanusiaan pada saat firman itu telah menjadi manusia. Oke, manusia tadi kan yang saya tanya, dengarkan. Kalau abang menilai firman yang telah menjadi manusia, otomatis nanti jadi bertentangan jadinya. Kenapa bisa lahir? Kenapa bisa Itu tugas Abang menjawabnya, bukan tugas saya. Tugas Abang menjawabnya karena Abang yang mengatakan dia Tuhan sebenarnya, maka Abang harus menjelaskan bagaimana bisa Tuhan sebenarnya punya Tuhan lagi gitu loh. Gitu. Gimana? Karena di dalam Gimana? di dalam apa Nggak namanya, bergerak dia. di dalam Bible pun begitu, Yesus itu selalu menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Bapa. Oke, kalau begitu gini aja deh pertanyaan saya. Apakah menurut Abang Tuhan sebenarnya ini Maha Kuasa? Maha Kuasa. Dia mengatakan, dia bertentangan dengan keyakinan Abang. Aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri, melainkan apa yang dikehendaki Bapakku. Enggak Maha Kuasa dia lagi, dia bilang. Gimana itu? Ya. Gimana itu? Berarti dia tidak Maha Kuasa. Berarti dia, kalau dia tidak Maha Kuasa, berarti dia sebenarnya bukan Tuhan sebenarnya. Abang yang memaksa dia jadi Tuhan sebenarnya. Waduh, yang abang lihat itu kemanusiaannya loh Bang. Memang dia manusia dari tadi, dia memang manusia. Aduh, katanya Yang memaksa aduh. dia jadi, yang memaksa Tuhan itu kan Abang, bukan saya. Saya mengatakan dia adalah utusan. Yang memaksa, seharusnya ketika Abang memaksa dia jadi Tuhan, Abanglah yang harus mendalilkannya. Kalau dia manusia, dia tidak berkuasa, dia dilahirkan, dia adalah utusan, semua ada datanya.
Tapi abang kalau memaksa dia, memperkosa dia harus jadi Tuhan, maka abang yang harus mendalilkannya. Tuhan pun ada. Dia Yesus itu Tuhan, ada juga datanya di Alkitab. Iya, Yohanes 13:13 itu kurios namanya. Ya. Cuman manusia Kau aja panggil dia. kau panggil aku guru dan kurios. Kurios itu artinya tuan, lord di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Arabnya diterjemahkan sayyid. Tada'uni, kau panggil aku mualliman wa sayyidan di dalam Muqaddas, kitab Muqaddas itu. Jadi katakan kau panggil aku guru dan tuan, bukan Tuhan. Satu-satunya yang menerjemahkan Yohanes 13:13 itu ke Tuhan hanya terjemahan Elai. Itu pun terjemahan yang paling belakang. Terjemahan awal-awal dia adalah junjungan. Abang buka aja. Jadi yang paling terakhir itu terjemahan dari bahasa Yunani Yohanes 13:13 itu ke Tuhan itu adalah terjemahan paling terbaru, bukan yang lama. Dan satu-satunya di muka bumi ini yang menerjemahkan Yohanes 13:13 kepada Tuhan hanya orang Indonesia, bukan orang Amerika. Kurios loh bang, kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Tuhan pun bisa. Tuhan pun bisa. Di mana dikatakan? Di mana? Kurios itu dia bisa dikatakan Tuhan ketika dia digandengkan dengan yang lain. Tapi Iya, kalau dia berdiri sendiri, kata kurios dia tidak ada pengertiannya kecuali hanya Tuhan. Itu sama dengan perkataan begini, ya. Rumah itu kalau dia berdiri sendiri dia nggak mungkin jadi kandang, rumah namanya, atau dia tidak mungkin jadi pohon. Tapi bisa berubah makna dia ketika digandengkan dengan kata lain, seperti misalkan rumah tangga. Rumah tangga bukan lagi rumah dia. Ternyata dia adalah pasangan suami istri atau hubungan suami istri namanya. Berumah tangga artinya membangun hubungan suami istri. Beda kan? Nah, sama dengan kurios. Kurios itu ketika dia berdiri sendiri maknanya adalah Tuhan. Bisa disematkan kepada Allah ketika dikatakan Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, siapa Tuhan langit dan bumi? Tidak mungkin kecuali pencipta langit dan bumi. Itu Bapa. Tapi kalau dikatakan Tuhan saja, apakah mungkin jadi Tuhan? Tidak mungkin. Sama dengan kata Tuhan. Kata Tuhan itu tidak akan mungkin dinisbatkan kepada manusia. Karena yang namanya Tuhan itu pasti hanya dinisbatkan kepada pencipta langit dan bumi. Makanya ini kesalahan yang sering dibuat orang-orang. Apa beda Tuhan dengan Tuhan? Apa persamaan? Kalau persamaannya jelas sama-sama dimuliakan. Tapi perbedaannya orang lupa. Kalau Tuhan pasti pencipta, Tuhan tidak pencipta. Dia hanya pemilik. Itu yang sering dibuat orang-orang si Edis juga kan teman-teman kalian. Tuhan dengan Tuhan disamakan. Dia ada persamaan tapi ada perbedaannya. Perbedaannya tidak pernah dibahas. Seharusnya ketika dibahas perbedaannya maka tidak akan mungkin kata Tuhan dinisbatkan kepada manusia. Karena Tuhan itu pasti identik dengan pencipta. Mudah. Oke, sekarang kita sambung kembali. Kalau seandainya ya abang meyakini dia Tuhan. Abang tahu nggak orang yang memanggilnya Tuhan itu akan diusir nanti sebagaimana di Matius 7:21-23. Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggilku Tuhan Tuhan akan menempati kerjaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus mengatakan ketika ada orang memanggilnya Tuhan tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan orang-orang berkata bukankah kami telah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan bermukjizat demi namamu juga. Pada hari inilah aku berterus terang kata Yesus, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Jadi Yesus telah menafikan dirinya dari sifat ketuhanan, keilahian. Tahu nggak ayat yang tadi itu Matius 7:21-23 itu ada juga yang mirip di Al-Quran itu. Ketika Allah mengatakan, "Itqalallahu ya Isa bin Maryam." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wa Isa ibnu Maryam, anta qulta linnas, apakah kau mengatakan kepada manusia, ittakhuduni wa ummi ilahain min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqin." Maksudnya Allah, aku enggak pernah mengatakan diriku Tuhan. In kuntu qultuhu, kalau aku pernah mengatakan diriku Tuhan, faqad alimta, engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang dalam diriku, wa la a'lamu ma fi nafsik, sementara aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Jadi Yesus menafikan dirinya daripada ketuhanan. Ayat berapa tadi? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Matius 7:21-23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku itu dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Ustaz, surga. aku izin sapa dulu ya. Saleh Marpaung, selamat malam. Agama apa Saleh? Selamat malam, Horas. Agama apa? Saya Kristen. Ush, mantap. 2 pasien Ustaz. Harus sembuh nih Ustaz. Terserahlah suntik apa, nggak mau tahu aku. Baik. Siapa yang mau menjawab? Ini mungkin Saleh bisa membantu jawaban tadi. Saleh silakan, Pak Saleh. Oke, Jangan apakah kerasukannya Yesus- Pak Saleh ya. Apakah Yesus Tuhan sebenarnya atau Tuhan palsu? Saya Enggak, bertanya ini, bukan menjudge. Saya mau bertanya aja ini, Bu. Itu ini kan Kalau kotak mau malam. bertanya open cam. Hmm, Oh nggak bisa. Habis bertanya turunnya, tapi nggak apa-apa lah. Mau nanya apa? enggak. Istilahnya kalau nanti saya tertarik, mungkin saya nanti mualaf. Oke. Tanyalah. Misionaris. Enggak, apa-apa. Jangan tanya aku udah makan apa belum ya, karena memang udah 4 hari ini aku cuma makan sekali. Karena aku mau diet, siapa tahu nanti ada rezeki bulan 7 aku umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku udah umroh Ustaz, tapi mana tahu ada rezeki umroh lagi bulan 7. Masya Allah. Enak nggak? Rindu nggak ke sana lagi, Kak? Itu makanya, karena rindu itu makanya aku berdoa terus aku bulan 7 ya Allah, aku umroh bersama anakku. Amin ya rabbal Tapi alamin. lucunya, sebelum oten-oten ini dulu adalah aku Masya Allah ya Ustaz, selama aku di Mekah dan di Madinah, demi Allah ini nggak bisa berpikir duniawi. Demi Allah, nggak bisa, nggak dikasih sama Allah. Mikirkan anakku aja aku nggak bisa, nggak dikasih. Masya Allah. Biasa kan kita mikir, ya anakku udah makan, enggak dikasih. Aku sendiri nggak tahu kenapa ini nggak bisa berpikir duniawi. Jadi pada saat mau berapa hari mau balik ke Indonesia baru kepikir, kok anakku nggak pernah nelpon ya, nggak pernah nanya, mak udah makan, mak udah ngapain, mak nggak pernah ditanyanya Ustadz, nggak pernah. Enggak. Emang laki-laki kayak gitu ya Ustadz ya? Mungkin. Lah mungkin Ustadz sendiri. Mungkin. Oke lah Bang Saleh silakan. Oke. Mau nanya apa? Silakan. Nah, pertanyaan saya kan begini. Kalau mau masuk Islam itu baca syahadat ya? 2 kalimat syahadat. Silakan Ustadz. 2 kalimat syahadat. Itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab, syahadat itu bahasa Arab. Oh, kalau artinya 2 kalimat syahadat itu dalam bahasa Indonesia di mana ya? Artinya la ma'budan Bahasa- bihaqqin illallah. Enggak, bahasa Indonesia aja. Saya bahasa Indonesia aja. Saya nggak ngerti Arabnya. Aku bersaksi Ya, ini tiada mau saya Tuhan selain terjemahkan. Allah. Oh, aku bersaksi. Oke, ya. Aku bersaksi itu artinya. gitu ya. Oh, jadi kalau saya nanti mualaf, saya baca itu. Ya harus dibaca itu Pak. Tapi pertama keimanan itu syaratnya 3 Pak. Yang pertama tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Syahada dalam bahasa Arab itu bukan seperti pengertian bahasa Indonesia melihat. Syahada menyaksikan, bukan. Syahadat itu artinya tasdiq, membenarkan Pak. Jadi bahasa Arab itu syahada bukan persaksian yang diartikan secara bahasa Indonesia. Makanya orang oten-oten terkadang mereka keliru. Mana saksinya? Apa yang kau saksikan? Mana Tuhannya? Dia tidak mengetahui syahada dalam bahasa Arab itu tasdik namanya, membenarkan Bapak. Kita Syahada. bahasa Arab, kita jangan digoblokin loh. Kita kan Indonesia. Ya ini Syahada, saya terjemahkan mau bahasa bilang- Indonesianya Pak. Ya makanya Ini saya saya tanya, jelaskan ini. Indonesianya tadi 2 kalimat syahadat itu aku bersaksi. Iya, saksi, syahada Pak dalam bahasa Arab itu artinya tasdik, membenarkan. Membenarkan Terus, namanya Pak. Terus begini Bang, saya tanya lagi nih. Kalau mualaf itu kan baca kalimat dua kali syahadat. 2 kalimat, bukan 2 kali. 2 kalimat syahadat. Ya. Terus kalau Islam dari lahir dibaca lagi nggak itu?
Enggak, kita itu bersaksi setiap hari, Pak. 5 kali sehari. Bayangkan, kita mengucapkan dalam sholat kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan kita disuruh dengarkan kalau Islam dari lahir nggak dibacakan itu ya. Selalu kita bacakan, Pak. Setiap hari kita bersyahadah. Jaddidu imanakum, dengarkan ini hadisnya. Jaddidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Selalu perbaharui keimananmu mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dikatakan Nabi SAW. Iya, ini saya terjemahkan, saya terjemahkan, Bapak. Saya terjemahkan, Bapak mau dengar. Abang nggak usah bahasa Arab. Saya kan orang Indonesia. Kalau yang pas Bapak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya terjemahkan. Saya lebih paham saya bahasa bacakan. Batak. Oke. Bisa bahasa Bataknya lebih paham saya. BG asu halo. Oke, jadi asibotoho Islam, hami halak Islam tiap hari umar syahadat. Oh, tiap hari. Karena Nabi SAW menyukun tuhami, mendokot tuhami. Tiap hari bersaksi. Ada idokon dakani marhata batak nina. Apa dangi pasai dulu katai asibotoho maknana. Undang saya dope ombak katai alai ngai potoko na dia. Paham lo? Lanjut. Selesai dojo lo makatai aso dapat ko poin na. On dang dope selesai makatai ngai potoko. Anon dang ibotok dang ibotoho poin na. Ikon sunguni do mo makatai. Oke. Oke. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk setiap hari bersyahadat. Jaddidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Perbaharui tiap hari. Setiap hari syahadatmu. Ucapkan la ilaha illallah. Dokon la ilaha illallah. Dokon tiada Tuhan selain Allah. Paham doh? Halo. Iya. Jadi bahkan kita disuruh untuk berzikir dengan syahadat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama ni zikir bahwasanya jangan dong sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita untuk aktsiru dzikron. Perbanyak berzikir. Ya, Allah kata idokon Allah di Al-Qur'an untuk memperbanyak zikir. Mengingat bersyahadat la ilaha illallah. Bahkan isi na mengucapkan la ilaha illallah semata-mata neng mengharapkan pajupang tutuhan nede batai ikon masuk surga halakon sebagaimana idokon Nabi Muhammad SAW mangqala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah dakhala jannah. Ise na mengucapkan la ilaha illallah jangan dong sesembahan selain ni Allah Subhanahu wa taala ikon masuk surga halakon. Oh, dah kaku saya ngomong bahasa Batak, kaku saya. Tapi bisa ditangkap ya. Bisa. Gimana Pak Saleh? Baru paham loh teh. Paham Pak. Bolo bahasa Batak bakal dokon. Bolo bahasa Arab makin sama sekali yang mengerti bahasa Indonesia. Alai bu terjemahon do, tu bahasa Batak pu terjemahon, tu bahasa Indonesia pu terjemahon. Hudokon hata bahasa Arab. Nah, alai dang lupa au man terjemahon itu bahasa Indonesia. Oh. Gitu. Oke, buado syahadat mah sunari. Alai dok konak tinek syahadat. Mau dijawab, ngau jawab be. Buado sunari syahadat nama. Ai dang aso masuk surga. Dang mungkin olo maksaksi na sohu bereng na sohu huida. Nei mah ngai dok konakin. Syahadat ni artinya membenarkan tasdik. Aku bersaksi nerakin. Oke, kalau itunya kau mau Pak Saleh. Kalau jadi kalau maunya Pak Saleh ini harus bersaksi itu harus disaksikan gitu. Ayo dong daisi. Oh iya. Pak Saleh Marpaung. Ya. Izin sedikit Ustadz ya. Pak Saleh Marpaung anak siapa? Oh. Anak siapa? Anak nyomaku. Dari mana kau tahu? Emang kau saksikan mama sama bapakmu waktu bercinta buat kau? Oh, rasain kau kan? Dari mana kau tahu kalau kau anak mamamu? Emangnya kau saksikan waktu mamamu bercinta sama bapakmu? Oh sayang, oh no, oh sayang, kau saksikan? Bisa jadi kau ini anak
Tapi Bisa saya jadi kau ini, dengar dulu, bentar dulu Pak Saleh. Bisa jadi kau anak angkat, bisa jadi kau anak dari tong sampah diambil, bisa jadi kau anak rumah sakit diadopsi, bisa jadi karena kau tidak menyaksikan bapak mamamu waktu bikin kau. Lanjut Ustaz. Oke. Jasonon, kebetulan aku pekan belajar hukum. Di dalam sistem persaksian Indonesia, saksi dang olan na mambereng. Alay na mangarasahon. Na mengalami na merasahon. oh Dang na olan mambereng. Persaksian saja di dalam hukum Indonesia dan dang olan na boy marsaksi ikon mamereng. Dang mengalami, merasakan. Secara bahasa Indonesia, ya, Bang Saleh, guarna persaksian dang holan na mamereng. Alay dirasaon. Buah busay na manabuta, mandapat pukulan di mana, mandapat penganiayaan di mana. Dan boy marsaksi mana? Ustaz bahasa Ada yang dibilang? Indonesia kasihan yang di bawah Ustaz gak ngerti. enggak, ini Oke. khusus Bang Saleh dulu. Kalau masuk nanti baru. Nah gak usah Oke. lah bekal cakep gak Dalam usah. sistem persaksian di pengadilan Indonesia, Bang Saleh, nanti kau belajar lagi. Kebetulan saya juga belajar hukum. Yang namanya saksi, dengarkan. Namanya saksi itu orang yang melihat, orang yang merasakan, orang yang mengalami. Tidak semua saksi itu harus yang melihat, tapi dia merasakan. Contoh orang buta mendapatkan penganiayaan. Apakah dia boleh bersaksi? Boleh. Kenapa? Karena dia merasakan. Paham tidak? Dalam sistem persaksian saja seperti itu. Tetapi bukan itu pembahasan kita. Ketika kau mengatakan persaksian ini mana aku nggak lihat. Sama juga apakah kau lihat rupanya Yesus? Kenapa kau percaya pula? Ya, dia diangkat, duduk di sebelah Bapa. Emang kau lihat? Kenapa kau yakini? Kan standar ganda namanya itu. Standar ganda. percaya. Itu datang daripada, ya itulah percaya namanya. Kami Siapa bukan saksinya? Kami enggak Siapa menyaksikan, saksi melihatnya? tapi percaya. Ya kan dikatakan dia, masa kau percaya nggak ada yang menyaksikan dia duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa yang menyaksikan itu? Teropong apa pula itu? Teropong apa lagi? Teropong apa yang bisa melihat itu? Apalagi pada 2000 tahun yang lalu. Ada yang bisa meneropong Bapak ke atas sana. Mencret. Sama gini, ini Pak Saleh, pada saat si Maria, pada saat Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria bahwa Maria mengandung seorang anak, siapa saksinya? Siapa saksinya? Malaikat. Malaikat. Siapa saksinya? Pada saat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang anak bernama Yesus, siapa saksinya? Siapa? Nah kan nggak bisa jawab kan? Siapa saksinya Pak Saleh? Pada saat si Gabriel datang ke bumi bertemu Maria menyampaikan firman kepada Maria, siapa saksinya? Kalau saya kan nggak begitu paham agama. Nah, itu dia. Saya kan agama turunan. Maka Nggak begitu, gini, Bang Saleh, makanya kita belajar. Jangan ikut-ikutan apa kata orang. Saksi itu saja. Kau tadi belajar lagi nanti. Belajar sistem pembuktian dalam pengadilan. Namanya saksi itu. Dijadikan saksi bukan hanya sekedar orang yang melihat kejadian, tapi bisa merasakan atau mengalaminya. Ya gitu. Nah, adapun yang berkaitan pembahasan kita tadi itu, saksi tadi itu adalah bahasa Indonesia. Persaksian yang dimaksudkan itu namanya tasdir, membenarkan atau mengimanilah bahasa kamu tadi itu. Ketika kita mengimani, maka kita ucapkan. Nah gitu, kita ucapkan dia. Itulah namanya syahadat yang disebutkan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku beriman, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak dibanding kecuali Allah. Itu namanya at-tasdiq, membenarkan. Nah itu maksudnya di situ. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kamu membenarkan bahwasanya Tuhan itu hanya satu? Satu. Wah, uri pun yang batukna terakhir nama neng Mondi. Oke. Naneng mate nama ho Pak Saleh. Jangan dulu, jangan. Naneng dulu. mate Jangan nama dulu. ho. Tuhan Yesus memberkati saya selalu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Batumu serane ni mate ho batumi. Marisa. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan Islam
janji pesta seknya itu. Pesta seknya di surga itu. Kan katanya kan Jadi pesta sek tiap hari pesta perawan. Tapi oke. kendalanya saya nggak bisa ninggalin daging babi. Kalau Tapi nggak- Pak Saleh, sebelum ke Ustaz Nasution, mana lebih baik punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Mana lebih baik? Buset. Berarti Tuhan Buset. Saya ulangi. Mana lebih baik punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Mana lebih baik? Tuhan kami tidak memberikan kenikmatan, memberikan damai sejahtera. Tuhanmu tidak memberi kenikmatan, tapi Damai Tuhanmu meminta sejahtera. Pak Saleh, dengerin. Di bumi dan- Tuhanmu di tidak bumi dan memberi di surga. kenikmatan. Dengerin dulu Pak Saleh. Tuhanmu tidak memberi kenikmatan, tapi Tuhanmu meminta kenikmatan. Di dalam Bilangan 31 nomor 35. Bentar dulu, jangan Memberi damai kerasukan. sejahtera. Sabar. Bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Allah Tuhanmu mendapat jatah 32 Allah garis memberikan perawan. kenikmatan. Pertanyaan ke Pak Saleh, tunggu dulu. Jangan ngamuk kau. Pak Saleh, 32 gadis perawan untuk apa Tuhan kau? Nah, Pak Saleh. 32 Jangan-jangan dia gadis nggak tahu perawan tuh. untuk apa Tuhan kau? 32. Ustaz Nasution Nois. Dia nggak tahu. Bukan 72. 32 gadis perawan untuk apa Tuhan kau? Enggak ada itu, Itu enggak ada. pertanyaanku. Enggak ada di Kristen. Bilangan 31, makanya kau jangan tungkian. Kau udah tua bangka pun tungkian. Bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaannya untuk apa Tuhanmu? Untuk apa Tuhanmu? Oh, kenikmatan kalau di Nggak nangis. kenikmatan ya, bukan Nangis. damai ya, bukan Untuk damai apa sejahtera Tuhanmu ya. sebelum dijawab sama Ustaz Nasution? Untuk apa Tuhanmu 32 garis perawan? Untuk apa Tidak Tuhanmu? ada. Tuhan kami tidak Tungkian ada. memang kau ya. Bilangan Tidak tungki ada korek kuping kau perempuan. korek. Bilangan Ada 31 nomor 35 sampai 40 tungki. Memang kalau Tidak udah tua ada bangka mau mati kenikmatan kayak gini lah Tuhan tungkian. kami. Yang Bilangan ada tungki. cuman Adalah ada tungkian di kau. Nabi Malu kau Muhammad kan? yang mengoleksi. Malu kau kan? Dah turunlah kau tungkian kau. Makan bocil. Malu kau kan? Tuhan kau mendapat jatah 32 garis perawan. Malu kau kan? Tungkian. Nggak ada katanya. Udah dibilang bilangan. Nggak ada lagi katanya bilangan. Tungki bilangan. Oke, mungkin Ustaz Nasution lanjutin. Kemiut Ustaz, kemiut. Ya, mungkin ini perlu dijawab ya teman-teman sekalian ya. Iya. Memang Allah menjanjikan kepada para orang-orang beriman surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, dan janji bidadari-bidadari yang bermata jelita. Allah katakan wajawznahum bihurin 'ain. Kami akan menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata jelita. Dan juga Allah mengatakan bidadari adalah orang yang diciptakan di surga secara langsung. Inna ansha'hunna insan wa ja'alhunna abkar. Kami telah menciptakan para bidadari secara langsung dan mereka dijadikan gadis-gadis yang cantik jelita. Tetapi jangan lupa ya bahwasanya para wanita-wanita soleha nanti adalah para pemimpin para bidadari-bidadari semuanya yang lebih cantik daripada bidadari. Nah, tentunya kita berharap wanita-wanita muslimah ini adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih cantik daripada bidadari. Nah, berbeda dengan sebenarnya yang tadi teman kita itu si Saleh itu mengatakan Kristen itu ya tidak menciptakan kenikmatan. Justru di dalam Bible kalian orang yang masuk ke surga itu orang pesundal. Ngapain orang pesundal dimasukkan ke dalam Bible, ke dalam surga? Itu adalah dalam Bible kalian. Terbalik gitu loh. Kalau kita pesundal dimasukkan ke neraka. Kalau kalian pesundalnya dimasukkan ke surga. Jangan-jangan surga yang kalian anggap itu surga ternyata adalah neraka. Bagaimana mungkin orang pemegang pengutip cukai dan orang-orang pesundal dimasukkan ke dalam surga? Kalau dalam Islam itu pemungut cukai, orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan persundalan itu justru dimasukkan ke neraka. Jangan-jangan yang dijanjikan itu justru terbalik gitu loh. Yang surga tadi itu yang dijanjikan kepada kalian justru itu sebenarnya neraka. Dan itu yang harus ditakutkan. Karena di dalam Islam disebutkan orang-orang syaitan itu senantiasa mengajak kepada kekafiran. Kama tadi syaitan kata Allah, sebagaimana syaitan berkata, itqala lil insani kfur, ketika dia memerintahkan manusia untuk kafir. Falamma kafaru, ketika manusia itu telah kafir,
Apa yang terjadi? Qala inni bari'um minkum. Setan itu pun berlepas diri dari mereka semuanya yang telah kafir tadi itu, yang membolak-balikkan cerita kebenaran itu. Inni bari'um minkum, inni akhafullah rabbul alamin. Setan berkata, aku juga takut kepada Allah rabbul alamin. Jadi surga tadi itu justru itu adalah kemuliaan, kenikmatan, harapan setiap orang yang beriman akan mendapatkan garis-garis jelita di sana. Para wanita-wanita akan dijadikan sebagai para pemimpin-pemimpin bidadari. Harapan kita. Oh, di sana nggak ada pesta seks. Memang kalau secara eksplisit pesta seks nggak ada. Yang ada itu berhubungan suami istri. Dan itu kenikmatan. Karena di sana nanti kita akan menikmati seluruh kenikmatan yang ada. Mulai dari makanan paling enak. Kamu tahu nggak? Saya ingin membaca ini. Ya, ucapan penduduk neraka nanti kepada penduduk surga. Bayangkan. Apakah kamu tidak menginginkan itu? Allah katakan di Al-Quran, wa qala ashabul nari ashabal jannah. Penduduk neraka meminta kepada penduduk surga, an afiduna minal ma. Berikanlah kepada kami air yang kalian minum itu. Orang penduduk neraka berkata ke penduduk surga. Disebutkan di Al-Quran. Au mimma razaqakumullah, atau berikanlah rezeki yang enak itu. Berikanlah kepada kami. Kata penduduk neraka. Wa qala, berkata para penduduk surga, innallaha harrama 'alal kafirin. Apa yang kau minta itu telah diharamkan kepada penduduk neraka yang kafir ini. Jadi ini adalah nanti akan terjadi dialog di sana antara penduduk surga dan penduduk neraka. Nah, kamu tadi mengatakan, oh di sana kan nanti nggak ada seksual. Seksual itu kenikmatan. Masa di dunia saja salah satu bentuk kesempurnaan seseorang itu ketika mampu melakukan hubungan seksual. Masa di surga nanti nggak ada? Ada. Untuk apa dinikahkan bidadari itu? Kalau kita nggak bisa menikmatinya. Untuk apa diberikan nanti dia suami-suami yang ganteng bagi yang nggak punya suami? Kalau untuk tidak menikmatinya. Dan tapi bukan itu saja, kita akan banyak kenikmatan, seluruh kenikmatan yang ada akan diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadis sholihin ma la 'ain ra'at. Aku telah menyiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh apa yang enggak pernah dilihat oleh mata mereka. Wala udhunun sami'at, bahkan enggak pernah didengar oleh telinga mereka keindahannya, kenikmatannya. Wala yakhtar qalbul bashar, bahkan enggak pernah terbersit di hati mereka bagaimana keindahan surga itu. Ini harapan orang beriman. Kami semua berharap untuk dimasukkan ke dalam surga itu dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa itu yang tidak pernah terbersit di dalam hati kita. Tidak pernah dilihat kenikmatannya, tidak pernah terdengar bagaimana indahnya surga tersebut. Dan itulah yang membuat kami senantiasa rindu dan menjaga keimanan kami dan ingin mati di atas keimanan itu. Bukan seperti kalian, tidak ada harapannya, nggak tahu bagaimana surganya juga nggak jelas. Gitu loh ya. Begitu kira-kira. Yang anehnya itu Ustaz, lanjut, masa yang anehnya itu Ustaz, masa Tuhannya dapat jatah 32 gadis perawan Ustaz. Tuhan loh Ustaz, Tuhan. Ngeri kali kan? Terus di surga orang ini perang naga dulu Ustaz. Nah, perkawinan anak domba ini lebih parahnya Ustaz. Perkawinan anak domba. Ini yang jadi dombanya siapa? Yang dikawini siapa? Jadi kalau yang dikawini adalah Tuhannya, ya kan? Terus ternyata laki-laki itunya, pengantennya, Tuhannya kan laki-laki, pengantennya laki-laki. Ah, udah Ustaz, gak mau kebayangkannya Ustaz. Laki-laki ketemu laki-laki, gak mau lah kebayangkannya, gak mau lah. Pak, tapi pantesan aja lah aku janda bertahun-tahunnya. Ternyata laki-laki sama laki-laki. Shanto sama si... Siapa namanya itu? Oh, si Tono sama si Tony ya kan, weh? Pantes aku gak laku-laku. Ya kan, Jupri? Kemana itu Jupri? Pantesan aku janda terus. Ternyata si Tono gak nyari si Tini, tapi yang dicarinya si Tony. Jupri? Ah kan, dah Jupri. Oh Jupri. Waduh, pingsan anak orang. Jupri. Aduh. Ini kan pesawat saya delay pula ini. Mungkin saya setengah jam. Delay berapa jam? Jupri. Waduh, 2 jam, 3 jam delay. Wih, ini masih di ini. Makanya masih di waiting room ini di apa ini. Saya tadi tapi di bandara, daerah di wilayah di sekitar bandara.
Enggak, udah di dalam, udah di waiting room sekarang. Sudah di waiting room, Oke. di ruang tunggu. Ini di kafenya ini. Seharusnya tadi terbangnya jam 10. Kontrol jam segini belum terbang. Makanya Pasti live lagi. Lion. Pasti Lion. Bukan AirAsia. Biasanya itu. Aku pernah ke Jakarta delay 2 jam naik Lion. Oh iya. Jupri. Itu dipanggil sama Ustaz Nasution. Silakan Stan. Iya Pak Jupri. Apa sih susahnya gini Pak Jupri? Kita hati ke hati ini berbicara. Saya sayang kepada Anda. Pak Jupri. Saya sayang kepada Anda. Apa susahnya sih meyakini Yesus sesuai dengan apa kata Yesus saja? Pak Jupri. Menurut Bapak Yohanes 13 ayat 13 itu bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi, Yohanes 13:13 itu yang benar adalah terjemahan lamanya, yaitu engkau panggil aku guru dan junjungan. Mau saya bacakan nggak? Mau saya tunjukin nggak kepada Anda? Terjemahan lamanya. Junjungan. Sama dengan kalau itu sesuai dengan terjemahan bahasa Arabnya, terjemahan ke bahasa Inggrisnya sesuai. Berarti Tapi gini, kalau Pak gini itu sama Marga Nasution kan? Iya. Soalnya Iya. punya mamaku baru 5 juta. Oh iya. Oke. Meramang boru lah kita, tulang ngamang boru. Soalnya begitu lah. Oke. Banyak murid-muridnya memang itu Tuhan. Kecil kali Tidak ada suara satupun. Jupri. Tidak ada satupun muridnya memanggilnya Tuhan. Belajar lagi, penuhanan Yesus itu terjadi di tahun abad ketiga atau abad keempat, 325. Sebelumnya itu belum ada yang menuhankannya. Bagaimana muridnya menuhankannya? Ya, jadi tidak ada penuhanan Yesus di 300 tahun ke belakang. Datangnya penuhanan itu setelah 300, setelah diangkatnya Yesus Kristus ke langit. Nah, gini loh Bang, Bang Jupri. Apa susahnya buat Bang Jupri meyakini Yesus itu sesuai dengan letter lex saja apa yang diucapkan? Kan dia mengucapkan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku adalah utusan, mengenal Yesus Kristus yang diutus. Dia mengatakan segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Berarti artinya Yesus itu hanya penyampai firman. Penyampai firman itu adalah perantara. Dan dia mengatakan inilah jalan, kan yang selalu dikatakan orang-orang pendeta-pendeta, Yesus itu adalah jalan kebenaran. Betul, dia adalah jalan kebenaran memang. Iya, tapi bukan Tuhan jalan, seluruh para nabi itu jalan. Makanya dikatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Bapaknya yang jadi Tuhan. Kecuali melalui aku. Berarti gini tulang, ya kan? Berarti tulisan Tuhan itu sebenarnya Tuhan gitu. Junjungan Tuhan itu di terjemahan lama. Saya bisa tunjukin nanti di Bible kalian yang lama. Ya, kau panggil aku Tuhan dan junjungan. Kau panggil aku guru. Aku guru dan junjungan. Oke, saya tunjukin ini kalau nggak percaya. Ya. Oke nih, lihat. Saya tunjukin. Nih, saya balik ya kameranya. Oke nih, coba baca yang ini. Coba, Amang Buru aja yang bahasa langsung ini. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, memang Junjungan itu. Nah, dapat nggak? Iya. Jadi terjemahan lama itu Berarti setiap murid memanggil Yesus itu di Alkitab Tuhan sebenarnya Tuhan gitu. Tuhan di bahasa Inggrisnya you call me teacher and Lord. Di bahasa Arabnya diterjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Arab tada'uni mualliman wa sayyidan.
kau panggil aku seorang guru, muallim, dan sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Nggak berani mereka memang. Kalau mereka terjemahkan ke bahasa Arab, orang Barat itu pintar-pintar. Yang kurang pintar kan orang kita, gampang aja kan. Apalagi seperti Bang Jupri yang memang jarang baca Bible. Apalagi Bible-nya yang terbaru. Jadi gampang aja dijadikan mangsa gitu loh. Pulang. Oi. Banyak orang yang panggil Yesus Tuhan loh di Alkitab. Iya, semua itu iya diterjemahan bahasa Indonesia banyak sekali. Tapi itu semuanya diterjemahkan dari kata kurios yang sebenarnya orang Kristen sendiri, nah bisa saya tunjukin, mengatakan itu bukan terjemahan yang benar. Karena akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, contoh misalkan Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ketika telah lahir Yesus di kota Daud misalkan. Nanti di sana coba baca satu perikop itu. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Nanti pusing sendiri orang Kristennya menjelaskannya. Kok Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Gitu loh. Nah, yang paling tepat itu dia adalah utusan. Karena dia sendiri lebih dari 100. Bayangkan, lebih dari 100. Dia mengatakan dia adalah utusan. Lebih dari 100 ayat Yesus mengatakan dia adalah utusan. Contoh yang paling terkenal tadi itu. Ketika Yesus 17:3 itu yang terang benderang dia mengatakan, inilah kehidupan yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kalau ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini syahadat namanya. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Yesus Rasulullah. Itu kalau diterjemahkan. Syahadat namanya itu. Kehidupan yang kekal itu maksudnya surga. Makanya coba baca. Saya kemarin coba-coba, adakah Yesus bersyahadat? Keluar ini. Ya ada syahadat dia 17 disebutkan ChatGPT. Ya saya coba apakah Yesus bersyahadat, dikeluarkan. Ya dia bersyahadat. Dikatakan keluar Yohanes 17:3 itu. Artinya Yesus juga bersyahadat gitu. Tapi coba kita baca dulu Bang Yohanes 17:3 sebelum konteksnya. Baca. Saya dengar. Saya sudah bolak-balik membaca itu. Semua narasinya tetap dia adalah utusan, bukan jadi Tuhan dia gara-gara itu. Baca aja sendiri. Saya saudaranya udah sering saya baca. Jadi justru narasi dia ketuhanan dia itu datang dari ini saya jelaskan. Saya ada dialog dengan satu pendeta Advent. Dia mengatakan, bahkan kemarin ada namanya Dr. Jaki kalau kalian ini si Meme namanya Meme. Saya dialog dengan dia. Saya sering kali dialog dengan dia. Dia orangnya terakhir dia bilang, betul, seluruh complete Bible dibaca dari awal sampai akhir. Ketuhanan Yesus itu datang dari penafsiran, bukan secara letterlek. Tidak ada secara letterlek mengatakan. Bukan dokter. Dia buatkan dokter di situ, dokter Jaki kan, namanya Meme. Dia si Meme, dokter Jaki. Tapi sama saya dia sering dialog itu, tapi dia tahu ya kalau di kita itu dialognya seperti itu. Dia mengatakan seluruh narasi ketuhanan Yesus itu datang dari penafsiran, bukan secara letterlek tertulis. Dan juga saya pernah berdialog dengan salah satu pendeta Advent. Dia mengatakan seluruh ketuhanan Yesus datang dari penafsiran. Nggak ada, coba cari aja, jelas. Apa susahnya sih untuk Yesus mengatakan aku adalah Tuhan itu misalkan? Kan nggak pernah dia katakan. Aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri, melainkan apa yang dikehendaki Bapakku. Ya, bahwasanya supaya mereka tahu aku datang daripadamu. Coba, itu kan semua narasi-narasi dia mengatakan dia adalah utusan. Segala firman yang telah kusampaikan kepadaku telah kusampaikan pula kepada mereka. Loh, itu dia mengatakan dirinya lagi dia adalah utusan. Karena dia penyampai firman. Nah, itu yang kita takutkan kepada abang-abang ini sekalian. Kenapa kita orang Islam disuruh di Al-Quran, diperintahkan mengajak orang abang untuk menyembah Tuhannya Yesus. Allah katakan di Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Marilah kepada satu kalimat yang sama antara kamu dan kami. Apa itu? Alla na'budu illallah. Hendaknya kita hanya menyembah Tuhan Allah saja. Wala nusyrika bi syai'in. Jangan menjadikan tandingan untuk Allah sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau kalian tetap ngotot menjadikan Yesus sebagai Tuhan, enggak mau diajak menyembah Tuhannya Yesus, menyembah Tuhannya Yesus, faqul ishhadu, maka katakan kepada mereka-mereka ini yang tidak mau
yang tidak mau diajak menyembah Tuhannya Yesus ini. Faqul isyhadu bi anna muslimun. Maka kami tetap akan di atas keislaman kami, tapi nanti kalian akan merasakan ketika kalian tidak menuhankan Tuhannya Yesus, maka kalian akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Dan itu yang dikatakan di dalam Al-Maidah 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Telah kafirlah mereka orang yang mengatakan Tuhan itu, Allah itu adalah Isa putra Maryam itu. Kafirlah mereka, kata Allah. Wa qala al-Masih, sementara Al-Masih berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku, kata Yesus. Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, dia lanjutkan lagi ucapannya. Fa innahu may yusyrik billah, siapa saja yang menjadikan tandingan untuk Allah pencipta langit dan bumi itu, faqad harramallahu 'alal jannah. Orang ini akan diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, dipastikan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, enggak akan bisa ditolong mereka ini. Kenapa? Karena kejahatan terbesar dalam ajaran seluruh para nabi, bukan hanya Muhammad SAW, adalah ketika engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Makanya dikatakan jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Tidak boleh ada ilah lain. Jangan ada sembahan-sembahan lain, jangan ada Allah-Allah lain, kata dia. Sebenarnya yang benar itu tidak ada ilah-ilah lain. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, dikatakan Tuhan kepada Yesus. Nah, itu yang maksudnya, Bang. Kalau abang mengikuti Yesus 100%, abang mengikutinya sebagai menyembah Tuhannya, ya, dan membenarkan apa yang dinubuatkannya, abang dipastikan akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau abang mengikuti narasi yang tidak pernah dinarasikannya, maka abang akan masuk ke dalam neraka. Kalau abang membawa keyakinan ini dan abang mati di atas keyakinan itu. Makanya kita mengajak kalian setiap hari itu sebenarnya bukan untuk mencari perpuluhan, tapi kita ingin menyampaikan kepada kamu kebenaran. Tuhanmu dan Tuhanku itu satu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Tuhannya Adam, Tuhannya Nuh, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Muhammad SAW. Tuhan kita semuanya satu, dan hanya kepadanya lah kita harus menyembah. Nah, hanya kepadanya kita menyembah, Bang. Jangan menyembah selain daripada dia itu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah ajaran agama yang lurus. Makanya dikatakan bahwasanya itulah agama yang lurus. Dinul qayyimah namanya, agama yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah, kata Allah. Itulah agama yang lurus. Ketika engkau memurnikan keyakinanmu hanya kepada pencipta langit dan bumi. Makanya abang berdoa kepada Allah, ya Tuhan tunjukkan. Sebagaimana kalau nggak salah Kak Nora mengatakan ketika dia, bukan Kak Nora, ada salah satu, itu si Dayak Mualaf itu, saya dengar ketika dia kan orang Katolik sebelumnya, saya dengarkan dia mengatakan ini, ketika dia sudah dalam keraguan, dia mengatakan, oh Tuhan, tunjukkan kepadaku Tuhan yang sebenarnya. Ya, kalau ini bukan Tuhan, maka tunjukkan mana yang harus kusembah. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada dia. Nah, sekarang abang bertanya, jadi gini ya Bang, kalau ketika abang masuk Islam, maka hakikatnya abang itu tidak meninggalkan Yesus. Orang kan banyak orang-orang Kristen itu ketika dia masuk ke dalam Islam, dia takut kalau dia meninggalkan Yesus. Tidak, justru kita semuanya harus tetap memuliakan Yesus. Harus tetap memuliakan Yesus sebagai nabi. Cuman bedanya sebagai nabi dan utusan saja. Kita tetap harus mencintai Yesus. Bukan berarti ketika abang masuk Islam, abang lantas meninggalkan Yesus. Tidak, bahkan kita akan lebih memuliakan Yesus daripada sebelumnya. Bahkan kita tidak boleh berkata buruk beliau. Maka kita harus tetap memuliakan beliau dan menghormati beliau. Tapi bedanya penghormatan kita hanya sebagai nabi dan utusan saja. Wajib kita mencintai beliau, wajib kita menyayangi beliau. Begitu. Sepertinya pesawat kita udah mau jalan nih. Oh, belum. Gitu ke teman-teman ya. Jadi gimana Bang? Menurut abang, Yesus itu Tuhan atau utusan? Menurut abang, Yesus itu Tuhan atau utusan? Jupri, Lu. Tuhan itu Yesus atau utusan? Tapi kami Yesus itu Ngelek. nyuruh kami, Bang. Apa? Yesus menyuruh kami berdoa Yesus Tuhan tetap. Gimana? dia menurut abang
Tuhan atau utusan? Keduanya. Hmm? Keduanya. Keduanya. Dia nggak pernah memanggil dirinya Tuhan, udah dibilang. Gini dia tulang. Kalau dia utusan banyak kali, lebih dari 100 kali dia ucapkan. Kalau Tuhan coba sebutkan 1 kali saja. Oke. Oh tulang. Iya, Ya, Abang sebutkan. meyakini. Oke, Tuhan. gimana Bang Guru? Ya, gimana? Dibilang sama Tuhan Yesus kan Bang, kan tulang kan, untuk berdoa melalui namanya. Bagaimana itu menurut? Itu namanya tawassul. Kalau dalam kita itu tawassul itu. Tapi bukan tuannya. Isul itu tawassul kan. Maksudnya menjadikan peran. Kenapa Yesus sendiri kan meminta langsung kepada Bapa? Seperti yang Ngelek. Ustadz Nasution Kan meminta langsung kepada Bapa. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan iya, maksudnya kan kami orang Kristen kan tulang kan berdoa melalui nama Yesus. Ngelek. Bagaimana itu menurut kakak? Ngelek Bang, Ustadz Nasutionnya ngelek. Halo kak. Berdoa dalam nama Yesus tuh di mana datanya? Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 13:13 lagi. Saya 14. Berdoa dengan menyebut nama Yesus itu di mana dalilnya? Coba kakak buka Yohanes 14. Yohanes 14 berapa? Bukalah kami dengarkan. Jikalau kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bagaimana menurut kakak itu? Yohanes berapa? Yohanes Yohanes 14 berapa? 14 berapa? ayat 14 tulang. Dan apa? Mana di mana anak bebek saya? Besok pengen makan bebek. Tonton Abang Puan bagi memudahkan proses penempatan sidang kebukakan pas masuk Anda beserta paspor untuk pemeriksaan yang terakhir. Terima kasih. Ladies and gentlemen, terus pada proses kami prepare for pass. Bustan balik kemana? Thank you. Medan. Medan. Nah, kita ya ke Medan. Nah. Medan. Ini udah Dari pesawatnya Malaysia udah ke datang Medan. ya. Iya, dekatnya. Oh, dari Malaysia. Sendiri, Ustaz. Kirain sama teman-teman. Enggak, ada teman satu orang itu di depan itu. Oh. Udah Oke. udah ngantri itu. Ya, saya turun dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya, baru kalau fix semuanya ya. Berapa jam Ya, dari terima Malaysia kasih ke banyak ya. Medan, Ustaz? 1 jam. 45 menit saja. 50 menit lah, 50 menit nggak sampai kok. Cepet Iya, juga dekat. ya. Ke Jakarta 2 jam lebih kan, dari Medan kan.
Waktu berangkat ke Malaysia ada itu gak, apa syaratnya? Di imigrasi kita ditanyain apa? Udah makan gitu kali kalau dia lihat kita lemas-lemas ya. Kalau lemas ya, Gak ada minta uang tunjuk. enggak lah. Kalau dari bandara biasanya enggak itu. Cuman kalau dia minta uang tunjuk itu biasanya dari kapal laut kita. Dari ferry kan. Tapi biasanya Pengen kalau juga dia masalahnya tengok setelah penampilan jalan-jalan, orangnya. tapi keuangannya belum mencukupi. Semoga diberikan rezeki. Saya naik dulu ya, saya turun dulu ya, baru kalau ya. Terima kasih Kak Ya. Aristi ya sudah dinaikkan ya. Kita diskusi Sama-sama. lain kali lagi. Nanti Bang Cupri ya. Oke, saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagian sama si Jupri ini capek juga ya kan. Sehat-sehat tulang. Ya enggak sakit kok bikin tulang kau sakit. Itu aja udah dijelasin panjang kali lebar, lebar kali panjang, tetap juga. Jupri, Jupri. Mana si Jupri, si Jupri. Siapa lah dulunya Jupri? Cap apa ini? Cap BH45. Namanya pun lucu kali. Oke. Anak Emak, selamat malam, agama apa? Anak Emak. Wih. Hari gimana Jupri? Yesus Tuhan atau utusan? Jupri? Oh Jupri. Nah, Yesus Tuhan atau utusan? gini ya. Menurut kakak, kita itu berdoa kepada siapa? Pada Bapa di surga. Tuh. Tapi Kusapa kami lah dulu ini Jupri, kusapa dulu ini. Mardan, selamat malam, agama apa? Oke, selamat malam kakak. Saya agamanya Kristen. Oke, itu temanya bang. Apa temanya itu Temanya kakak? Otet menyembah anak orang. Abang nyembah anak orang enggak? Gimana kakak? Itu temanya Otet nyembah anak orang. Abang nyembah anak orang enggak? Oke, sedikit saya bicara ya kak. Inilah kelebihannya Alkitab itu kakak. Abang orang nyembah ma- anak orang orang- enggak? Itulah kelebihannya Bentar. kita. Bentar aku mau ngomong dulu. Itulah kelebihannya Alkitab itu kak. Banyak orang penasaran tentang Alkitab kan? Iya kan? Semenjak edisi tampil, banyak udah orang Muslim jadi penasaran tentang Alkitab ya kan? Itulah kelebihannya. Manda, Udah, aku jawab Manda, ya. kau bilang betul Oke, sekali. oke. Apalagi kalau kau baca Amsal, waktu kau nggak ada di rumah dibaca Amsal sama istrimu, mantap kali juga itu. Memang Bible kau Gimana? mantap itu. Gimana, Muhammad Kak? Birahi, betul. Hmm? Betul, kau Nada. baca Amsal 17, Betul ya bang, 19. benar. Kelebihan Alkitab itu bang, itulah kelebihan Al-Quran kami. Kalau bukan karena Al-Quran kami syedis, mana ada kontennya. Kalau nggak bahas Al-Quran kami syedis, mana ada yang nonton. Kalau bukan bahas Al-Quran kami syedis mana bisa makan. Iya, itulah kelebihannya. Hebat kan Al-Quran kami kan, hebat kan. Iya. Hebat. Itulah hebat Al-Quran kami. Kalau nggak gara-gara Orang Al-Quran kecil- kami, apa, si unta CP aja mana bisa hidup diminum. dia. Kalau kayak gitunya jawabanmu aku pun bisa balikan. Si CP gak bakalan hidup dia kalau gak bahas Al-Quran kami. Apalagi mau kau bilang? Oke. Apa ya? Otet. Jadi gini, Otet. Udah gak usah jadi Kak, mau nanya gini-gini. Ini sebentar. temanya. Otet penyembahan orang itu temanya. Otet nyembahan orang. Oten penyembahan orang. Mana ayatnya itu? Ya, Ayat kau apa nyembahan itu? orang gak? Kau nyembahan orang gak? Aku menyembah Tuhan Yesus. Yesus ini Gimana? dilahirkan oleh manusia, oleh Maria. Maria ini manusia apa orang? Oke. Yesus dilahirkan oleh Maria.
Manusia. Yesus ini dilahirkan oleh manusia, kan? Jadi Yesus ini anak manusia apa anak orang? Yesus itu anak Maria. Anak Maria. Maria ini nggak cair dong. Jadi Maria ini anak orang. Maria ini orang atau manusia? Yesus manusia. Manusia dan ia Tuhan. Manusia dan Oke. Di mana datanya Yesus manusia dan Tuhan itu di mana datanya? Di mana? Di mana datanya Coba baca. Yesus manusia Coba dan dulu Tuhan baca di mana? Kak. Galatia 3 ayat 10 sampai 13. Ya kau baca Coba lah kau buka yang ya. mau data. Kau baca. Tinggal buka ya kau. Baca lah Galatia, kau coba. yang bawa data. Kok jijik kau baca Bibelmu? Kakak, Kan ini Bibelmu aku kan, kok jijik kau bacanya? bukan masalah jijiknya, tapi Ya udah masalahnya baca kalau gitu. HP. Baca aku dengarkan. Oke, HP kan cuma satu. Banyak kali. Oh, coba buka Jupri. Si Jupri ada Bible-nya. Galatia Coba. 3 nomor 10 baca 10 sampai 13. baca Jupri Galatia 3 10 13. Galatia 3 nomor 10 tuh. Sampai 13. Oke. Baca Jupri. Ini apa ini? Siapa ini namanya? Batak Muala. Si Jupri ini Oten ini. Cepat Jupri baca. Gak usah kau baca-baca Batak Mualaf itu aja yang kau baca. Nanti kau pulang ke rumah baca Amsal ya. Amsal 17 sampai 19 ya. Oke. Boleh. Amsal 17 ya. Baca dulu itu. Galatia. Tapi tunggu dulu bentar ya. Gini Kak. Kita ini kan diskusi Itu secara saudara imanmu mau baca Bibel loh. Baca Jupri baca. Apa Jupri? mana Jupri? Galatia 3 ayat 10 sampai 11. 13 katanya. Sampai 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Galatia 13 ayat Galatia 3 coba apakah salah? Padahal mau ngomong aku, Bible-nya pun dia gak tahu. Ih, namanya kan orang awam. Coba bentar ya. Katanya itulah kelebihan Alkitab. Kelebihan Alkitab pun kau gak tahu kau ayatnya. Namanya aku kan Itulah enggak kelebihan Alkitab, pendeta. makanya dibahas-bahas. Dia sendiri kata Bible-nya. Bentar ya. Cooking.